Perang ini berubah ritmenya. Peta berubah lebih cepat dari biasanya, dan nama-nama kota yang dulu bertahan berbulan-bulan kini jatuh hanya dalam hitungan hari. Yampol, Zakotne, sisi timur Seversk, bagian utara Donetsk, semua bergerak hampir bersamaan. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Rusia terlihat semakin kuat justru di tahun-tahun akhir perang ini? Dan kenapa Ukraina terlihat makin kesulitan mempertahankan garisnya? Mari kita telusuri dengan tenang, dengan data yang bisa dilihat, banyak analis, dan tetap objektif. Meskipun Rusia memang menunjukkan keunggulan yang makin sulit dibantah. Perebutan Yampol menjadi simbol awal dari perubahan besar ini. Kota kecil, tetapi posisi strategis. Begitu Yampol jatuh, jalur menuju Zakotne terbuka. Pertahanan Ukraina mulai goyah. Setelah itu, tekanan Rusia bergerak ke timur Seversk. Bukan serangan besar, tapi tekanan bertahap. Yang membuat posisi Ukraina semakin rapuh. Dari laporan lapangan, unit-unit Ukraina mundur cepat. Ada yang kelelahan, ada yang kekurangan amunisi, ada yang tidak lagi punya cadangan untuk menggantikan posisi. Inilah titik pertama dari rangkaian keruntuhan berantai. Masalah utama Ukraina adalah krisis personel. Ini bukan rahasia. Banyak analis barat menyebut hal yang sama. Unit-unit Ukraina kini kelelahan. Rotasi hampir tidak ada. Usia prajurit naik cepat dan mobilisasi tidak berjalan lancar. Kelemahan itu terlihat jelas ketika Rusia menekan banyak sektor sekaligus. Ukraina harus membagi pasukan tipis-tipis, dan itu membuat setiap titik semakin mudah ditembus. Inilah perubahan terbesar dari strategi Rusia. Sekarang, Rusia menyerang dari banyak arah dalam waktu bersamaan. Kupiansk dari utara, Liman-Siversky dari timur, Seversk dari tenggara, Chasiv Yar dari barat, Pokrovsk dari selatan, dan Avdiivka dari tengah Donetsk. Tekanan ini membuat Ukraina kewalahan, tidak bisa mengirim cadangan ke satu sektor, tidak bisa menahan satu titik terlalu lama. Dan ketika satu posisi retak, retakan itu menyebar cepat. Rusia memanfaatkan momentum ini dengan sangat disiplin, tidak tergesa-gesa, tidak berlebihan, tetapi bergerak terus setiap hari. Отстреливаются, да? Отстреливаются. Отстреливаются. Ini adalah faktor paling menentukan. Rusia menembakkan lebih banyak artileri, jauh lebih banyak. Produksi Rusia mencapai jutaan peluru per tahun, sementara gabungan AS dan Eropa tidak sampai setengahnya. Hasilnya terasa langsung di lapangan. Pos-pos Ukraina dihantam terus-menerus. Operasi mundur menjadi sulit. Setiap pergerakan cepat terlihat oleh drone Rusia, dan setiap posisi langsung dihajar artileri. Dominasi ini membuat operasi Rusia lebih ringan. Infanteri tidak perlu menyerang besar-besaran. Artileri yang menghancurkan garis depan terlebih dahulu. Drone menjadi wajah baru perang. Dan Rusia memimpin di sini. Drone FPV, Lancet generasi baru, UAV jarak jauh, drone intai kecil untuk tiap unit. Rusia punya semuanya dalam jumlah besar. Setiap posisi Ukraina terlihat jelas. Setiap kendaraan dapat dideteksi. Setiap upaya rotasi bisa diserang. Inilah yang membuat banyak analis mengatakan keunggulan drone Rusia sudah memasuki fase dominan. Keunggulan ini tidak muncul tiba-tiba. Ini hasil produksi massal dan hasil adaptasi cepat di lapangan.
Begitu satu kota jatuh, kota berikutnya ikut tertekan. Begitu satu parit retak, parit berikutnya ikut goyah. Ini disebut cascading collapse. Contohnya, Yampol retak, Zakotne mundur, Seversk terancam, jalur Donetsk bergeser. Rusia memanfaatkan momen ini dengan rapi, tidak terburu-buru, tetapi tidak berhenti. Ukraina sangat bergantung pada bantuan asing, artileri, pertahanan udara, suku cadang, amunisi. Namun beberapa bulan terakhir, bantuan itu tersendat. Politik AS sempat buntu. Eropa komunikasi lambat. Produksi mereka kecil dibanding kebutuhan. Ukraina kehilangan waktu. Dan di medan perang, waktu adalah segalanya. Kritik juga muncul ke pihak Barat. Mengapa strategi mereka tidak konsisten? Mengapa suplai tidak stabil? Ini menjadi salah satu alasan mengapa Ukraina makin sulit bertahan. Inilah topik paling besar dalam diskusi kita. Dan ini juga topik yang banyak dibahas para analis dunia. Rusia masuk ke mode ekonomi perang sepenuhnya. Pabrik amunisi bekerja 24 jam. Drone diproduksi massal. Iran membantu teknologi UAV. Belarus mendukung logistik. Industri sipil dipaksa ikut memproduksi komponen militer. Hasilnya luar biasa. Rusia tidak pernah kehabisan amunisi. Tidak pernah kehilangan tempo. Tidak pernah berhenti menekan. Jika Ukraina bergantung pada kiriman Barat, Rusia bergantung pada industrinya sendiri. Itu perbedaan besar. Dan itulah alasan kenapa tekanan Rusia terasa tidak ada jeda. Ketika kemenangan terjadi berurutan, moral naik, kepercayaan diri tumbuh, dan ketika satu pihak moralnya turun, mundur terasa lebih aman, pertahanan menjadi rapuh, kekacauan muncul lebih cepat. Perang bukan hanya garis dan tank, perang juga soal mental. Rusia memanfaatkan momentum ini. Ukraina sedang berjuang untuk menahannya. Perang ini menunjukkan satu hal penting. Perang modern adalah perang industri. Siapa yang punya suplai lebih banyak, memegang kendali lebih lama. Rusia memanfaatkan keunggulan itu. Dan hasilnya terlihat pada peta hari ini. Ukraina masih bertahan. Barat masih mencoba menyeimbangkan keadaan. Tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa tekanan Rusia sedang berada di titik terkuatnya. Bukan untuk mengagungkan perang. Bukan untuk merayakan kehancuran, tetapi untuk memahami bagaimana dinamika ini berjalan, agar kita bisa melihat gambar besarnya, tanpa bias, tanpa fanatisme. Jika kalian suka analisis seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Semua visual dalam video ini bersifat ilustrasi, dan seluruh analisis berdasarkan laporan publik, serta sumber terbuka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap analitis, dan tetap membuka wawasan baru.